Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu man nekani radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Jarir bin Abdullah dawuh saking dan riwayataken saking Sayyidina Jarir bin Abdullah qala dawuh sapa Sayyidina Jarir bin Abdullah qala dawuh sapa Sayyidina Jarir bin Abdullah bay'atu bai'at sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'at ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati ing atase ngedekaken salat jumenengaken salat wa itaiz zakati lan aweh zakat utawa ngetokaken zakat wan nushi lan ngarepaken bagus likulli muslimin maring sekabehane wong Islam. Bay'atu bai'at sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati ing atase jumenengaken salat wa itaiz zakati lan aweh zakat wan nushi lan ngarepaken bagus likulli muslimin maring saben-saben wong Islam. Hadis ini masih ada kaitan dengan hadis yang sebelumnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinu an-nasihatu, agama adalah nasihat. Nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasulullah, nasihat kepada imam-imam umat Islam wa ammatihim dan seluruh umat Islam wajib kita menasihatinya, artinya kita mengharapkan kebaikannya. Nasihat kepada Allah yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintahnya, menjauhi segala bentuk larangannya. Nasihat kepada Rasulullah yaitu dengan mempercayai risalahnya, mengimani dengan apa yang dibawa olehnya, mengagungkannya, membantunya baik selama hidupnya atau setelah meninggalnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya dengan cara menyebarkan ilmu-ilmunya, mengkaji sunnah-sunnahnya, berperangai seperti perangainya, beradab seperti adabnya, dan mencintai keluarga-keluarganya. Ini adalah apa? Nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat kepada a'immatul muslimin, kalau dimaknai diartikan ini sebagai pejabat pemerintah, kita wajib mematuhinya selama tidak melanggar daripada perintah agama. Kalau a'immah dimaknai diartikan apa? Ulama, imam, maka kita dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti fatwa-fatwanya, menghormati para ulama, menghargai para ulama. Wali ammatihim, dan kita wajib nasihat kepada seluruh umat Islam, yakni mengharapkan kebaikan daripada umat Islam. Taib. Al-Imam Jarir bin Abdullah, beliau pernah berbaiat secara langsung. Baiat nikah seperti orang yang berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk yang pertama iqamis shalah, menegakkan salat.
Sahabat yang masuk Islam mereka berbaiat kepada Nabi untuk melakukan salat 5 waktu wa itaiz zakah dan mengeluarkan zakatnya, wan nushi, dan di antara baiat Sayyidina Jarir bin Abdullah kepada Rasulullah adalah berbaiat untuk menasihati, yaitu mengharapkan kebaikan likulli muslimin, bagi setiap umat Islam. Taib. Hadis ini menunjukkan pertama, an-nushu 'alal muslimi fardu kifayatin 'ala qadri ta'ah. Idza 'alima annahu yaqbalu nushahu wa ya'manu 'ala nafsihi al-makruh fa in khashiya fa huwa fi sa'ah. Yang dimaksudkan dengan nasihat kepada seluruh umat Islam ini hukumnya adalah fardu kifayah, wajib hukumah, benar fardu ain. Mengharapkan kebaikan kepada umat Islam hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah neka wajib melakukan tetapi tak secara keseluruhan. Kalau seumpama satu kota, satu desa mereka tidak ada yang melakukan nasihat ini, maka seluruhnya mendapatkan dosa. Tapi satu orang yang bernasihat, maka gugur yang lainnya. Ini adalah fardu kifayah. Apa kata ulama? Mas'alatun an-nushu fardu kifayatin ala qadri ta'ah. Fardu kifayah ini atas kadar kemampuannya. Dengan sekiranya orang tadi itu mengetahui bahwa nasihatnya diterima dan aman dari segala bentuk mara bahaya yang akan terjadi atas dirinya. Sampian maenga orang mengharapkan kebaikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kemudian kita mengingatkan mereka. Karena ini wajib hukumnya, fardu kifayah. Kita mengingatkan orang yang dasarnya karena kita menasihatinya, mengharapkan kebaikan kepada mereka dengan catatan jika kita mengetahui bahwa orang yang kita nasihati mereka akan menerima, akan lapang dada, dan kita akan aman daripada sesuatu yang membahayakan kepada diri kita atau kepada keluarga kita. Kalau saya mengingatkan dia, saya akan terancam karena dia orangnya keras kepala, karena orangnya ini sangat angas, sangat jahat, orangnya ini sadis, orangnya ini bengis. Kalau kita mengingatkan dia, maka kita akan terancam, keluarga kita akan tidak aman. Maka selama kita tidak melihat di situ ada nasihat yang diterima dan kita tidak aman daripada makruh, daripada sesuatu yang tidak kita kehendaki, maka hukumnya kita hanya wajib ingkar di dalam hati kita. Fa in khasyiya fa huwa fi sa'ah. Kalau memang dia dikhawatirkan, ya maka maka orang tersebut karena tidak mampu maka tidak dituntut untuk melakukan an-nasihat tersebut. Contoh, fayajibu 'ala man 'alima bil mabi'i aiban ayyubayyinahu bai'an kana au ajnabiyan. Satu contoh wajibnya kita nasihat kepada mereka, mengharapkan kebaikan kepada umat Islam seandainya ada seseorang yang jual beli. Anda mengetahui kekurangan daripada barang yang dijual beli, beda aibah, beda kekurangan nah, beda cacat tah neng barang yang dijual beli. Anda mengetahui, maka wajib hukumnya Anda mengingatkan orang yang membeli atau yang menjual. Pak, barang yang Anda jual ini kurang bagus, harganya tidak segitu. Kalau seandainya dia tahu yang pembeli tersebut, dia tahu kekurangannya, maka dia tidak akan membeli. Atau kita ingatkan yang membeli, Pak, hati-hati, banyak penipuan. Nah, dia bilang barangnya asli, orsinil cet, ada sumbona sekali. Orsinil cet, gembreng, ada kajun, ada triplek ya. Nah, kita tahu bahwa ini bekas banjir masalah,
bekas kebakaran atau bekas tabrakan, kita tahu, maka kita wajib mengingatkan mabi' tersebut yang terdapat aib kekurangan dengan menjelaskan kepada orang yang menjual atau orang yang membelinya. Wajib ini namanya. Selama apa? Dengan catatan jika kita mengingatkan dia mau menerima dan kita aman dari sesuatu yang berbahaya. Kalau seandainya dia akan melakukan hal-hal yang buruk kepada kita, ya kita ingkar. Daripada kita menjelaskan tentang barang yang dijual beli tapi kita terancam keselamatan kita dan keluarga kita, maka di sini kita wajib apa? Wajib mengingatkan kepada orang yang melakukan jual beli atau transaksi tentang barang yang terdapat aib kekurangan, maka wajib wa fayajibu ala man alima bil mabi'i aiban, maka wajib hukumnya orang yang mengetahui tentang cacatnya barang yang dijual, ya maka kita wajib menjelaskannya. Ini contoh kecil. Nasihat kepada umat Islam atau apapun bentuknya, kita bisa kiaskan. Ada orang mau melangsungkan pernikahan matalan, kita tahu ini anak kurang baik akhlaknya, ini anak tidak sholat, ini anak tidak puasa, ini anak durhaka, ya kita ingatkan karena kita mengharapkan kebaikan kepada mereka, bukan karena kita benci atau mengharapkan sesuatu yang lain. Ada malai burung kabin sengkok lah, ya biar gagal akan kita kawin sendiri, biar gagal jual belinya kita beli sendiri, iya bom, dengan tujuan supaya gagal jual belinya, dengan tujuan supaya gagal pernikahannya, tapi kita yang diuntungkan. Ini bukan nasihat, bete berarti ya, faedah berarti ya. Kita kiaskan jual beli apapun atau yang merugikan kepada umat Islam, wajib kita hukumnya memberikan tahu tentang aib kekurangannya. Tak pikir kira apa jubungal kering tuan aja ya tak sholat, ya aja tak puasa, mosok abinya atau baalaki orang kada jiri cereng jengak renggerengan persis garangan iku kelakuane nang wong tuane wani, nang dulure wani, nyentak, nyerangap, mandeli, mancelak. Kita jangan acuh tak acuh. Yang penting bukan keluarga saya, yang penting bukan diri saya, yang penting bukan famili saya. Jangan. Umat Islam semua wajib hukumnya ini, memberitahu kepada mereka sehingga tidak ada kerugian yang terjadi kepada umat Islam. Baik. Atau nasihat di sini bimtithalil awamir wajtinabil manahi. Mereka menasihati bahkan kepada dirinya sendiri, bukan hanya kepada orang lain. Kepada orang lain nasihat hukumnya wajib, kepada diri sendiri juga wajib. Bi'ayyan sahanafsahu bimtithalil awamir, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabul manahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Baik. Di sini kok tidak disebutkan puasa, hanya sholat, zakat. Kok puasa tidak disebutkan oleh Nabi? Ketika Sayyidina Jarir bin Abdullah ini berbaiat kepada Nabi, kenapa kok tidak menyebutkan walam yadhkuris sauma wa ghairihi? Al-Imam Qadhi Iyad mengatakan iktasara ala salati waz zakati. Nabi SAW hanya cukup menjelaskan atau membaiat kepada sahabat Jarir bin Abdullah tersebut ala salati, atas salat, wa zakati, dan zakat, karena dua ini sesuatu yang paling berat di dalam agama, salat dan zakat. Kemudian Nabi SAW walam yadhkuri shoma wa ghairihi lidukhuli dzalika fi sam'i wa ta'ah, karena kalau salat ini memang harus, tidak hanya cukup salat
selalu berkaitan dengan zakat, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala salat, hubungan dengan sesama makhluk yakni dengan mengeluarkan zakat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di dalam Al-Qur'an salat 5 waktu kecuali pasti diikuti dengan kewajiban zakat. Setiap Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat di dalam Al-Qur'an pasti diikuti dengan kewajiban mengeluarkan apa? Zakat. Artinya kalau hubungan dengan Allah yang berupa salat ini baik, tapi hubungan dengan umat Islam sesama manusia tidak baik, maka Islam kita tidak sempurna. Karena Islam ini bukan hanya hubungan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berhubungan berkaitan dengan manusia, dengan makhluk di sekitar kita. Maka program mengentas kemiskinan, mengurangi pengangguran, Islam sudah dari dulu. Zakat mal, zakat fitrah, zakat tijarah, zakat-zakat. Maka tidak sempurna iman seseorang, Islam agama seseorang yang hanya mementingkan sholat saja tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Maka di sini Nabi SAW mengambil 2 pokok di dalam Islam, sholat dan zakat, karena ini berkaitan dengan Allah yang berupa sholat, berkaitan dengan masyarakat, dengan orang-orang di sekitar kita adalah mengeluarkan apa? Zakat. Maka Kanjeng Nabi tak nyebut apa? Puasa bulan Ramadan, tak nyebut apa haji dekat Baitullah, ya, karena ampun cukup semasyhur dalam Islam ni kan kedua ni kah salat bareng zakat, karena ni hubungan bi Gusti Allah Subhanahu wa taala berhubungan kelaban makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan nasihat Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu an setelah berbaiat seperti ini kepada Nabi, dengan dijelaskan tentang nasihat kepada umat Islam, yakni wajib mengharapkan kebaikan, yang jual beli harus kita menjelaskan sejelas-jelasnya kepada si calon pembeli. Kalau berhubungan dengan sesama, Sayyidina Jabir bin Abdullah, idza ishtara syai'an aw ba'a yaqulu li sahibihi i'lam annama akhadna minka ahabbu ilaina bima a'tainah fakhtar. Setiap kali Sayyidina Jarir bin Abdullah melakukan transaksi kepada orang lain, maka beliau mengatakan kepada si calon pembeli atau calon penjual, ketahuilah sesungguhnya apa yang aku ambil darimu ini adalah sesuatu yang paling aku cintai. Fakhtar, beri pilihan bi Sayyidina Jarir. Ini barangnya tahunnya sekian masalan. Ini barangnya ori, ini barangnya KW, ini barangnya yang terbaik, ini barangnya kurang begitu baik. Dijelaskan fakhtar, pele. Benetop totop selaju sabak bebe. Selaju sabak yata si anyar sabak bebe benih senikah. Sebagus sabak yata secuba sabak bebe. Soro pele bi Sayyidina Jarir bin Abdullah setelah abaiat dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai pele kemah saya kecocok ben kakek. Ngak nikah ya. Barokah mun jual beli ngak nikah. Ala kulli hal, jangan sampai kita melakukan hal yang merugikan kepada orang lain, karena agama mengharapkan kebaikan. Ad-dinu an nasihah, agama adalah mengharapkan kebaikan. Jika ada seseorang yang mengaku mempunyai agama yang baik, agamanya bagus, agamanya baik, tapi perbuatannya merugikan kepada orang lain, merugiaki ke orang lain, kelakona cak entengkan segala hal merugikan ke orang lain, tanang lesan masalah. Makanya orang Islam ini tak cukup hanya sekedar pengakuan. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah
muslim yang lain merasa aman dari gangguan tangannya dan gangguan mulutnya dan gangguan tangannya. Karena yang paling banyak merugikan orang ini dari dua, dari mulut, dari tangan. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sebenarnya muslim adalah Islam yang lain, umat Islam yang lain, orang lain merasa aman dari gangguan perbuatan yang tidak menyenangkan daripada lisannya dan tangannya. Jika seseorang masih merasa terganggu dengan lisannya, merasa terganggu dengan tangannya, merugikan orang lain dengan lisan dan tangannya, maka ini bukan Islam yang sempurna. Islam yang sempurna, tangannya dan mulutnya selalu terjaga, tidak merugikan orang lain apapun bentuk. Tak nipu, tak nyacat, ya, tak nipu orang, tak nyacat orang, tak dungadu orang, tak nokol orang, tak nengah, tak ngalak di noreng, tak langka, tak ngeco, tak mencuri. Jadi kelaban lesan bentanang nikah. Orang gelak mungkin merugikan ke orang lain, kita hanya orang Islam. Nah, Islam yang sempurna adalah an-nasihah, selalu mengharapkan kebaikan dari umat Islam. Taib. Termuka sekona itu ilmu si manfaat. Termuka kaul ban mancenengan bisa berbuat nasihat dekat seluruh umat Islam, ya. Neka ki berkaitan kelaban ad-dinu an-nasihah. Setelah Sayyidina Jarir bin Abdullah beliau berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk melakukan salat dan melakukan zakat, dan yang dibaiat adalah wan nusha likulli muslimin, nasihat kepada umat Islam. Selama kita ada kemampuan dan orang yang kita nasihati mereka akan menerima dengan lapang dada dan kita dipastikan aman dari gangguannya, maka wajib bagi kita, maka ala qadri sa'ah, ala qadri istita'ah, dengan kadar kemampuan kita mengingatkan orang lain selama dia mau menerima dan kita tidak terancam, maka wajib hukumnya. Jika mengkhawatirkan kita akan terancam atau mereka akan mengadakan perlawanan kepada kita, maka kita tidak dituntut untuk nasihat. Tidak, hanya ini adalah fardu kifayah hukumah, ya, fardu apa? Fardu kifayah. Ya, jadi mon sedisar ya, ada setokang maenga, ada setokang maenga, sekabupaten ada tukang maenga, yancor, ya, ada semaenga, ada yang mengharapkan kebaikan baik dekat negara dek di sana, dek ke masyarakat, itu sekapi. Ada yang ngelarang tentang kemungkaran, ada yang ngajak deka kebaikan. Meskipun deka alasna Allah Subhanahu wa taala metoron adab kisini kene ka. Karena manusia kan pun odi individu, hidup sendiri-sendiri, candreng gerongan, nafsi bi tibi. Jadi bener nafsi bener bi tibi mon candreng gerongan, nafsi bi tibi odin. Nafsi ya, sepenting bener tangana, sepenting bener tang keluarga, sepenting bener engkok saya rugi, sepenting engkok bener engkok saya kena tipu, sepenting bener engkok saya kerampokan, saya kemalingan. Nih Islam bener senika mengharapkan kebaikan dekat orang lain. Sebagaimana sampian ini tak senang terjadi dari sampian, maka sampai terjadi dari orang lain. Sempurna agama kulit sampian. Beda maksiat, sampian nengeneng, berarti sampian tak nasihat ke orang nikah. Buktinya membiarkan mereka dalam kemungkaran, membiarkan umat Islam dalam kemaksiatan. Yang penting ini bukan tugas kami, ini tugas ulama, ini tugas kiai, ini tugas habaib, ini tugas asatid. Lah, tugas umat Islam mengingatkan. Bukan tugas kiai saja, bukan tugas ulama untuk mengingatkan tentang kebaikan, amar ma'ruf nahi anil mungkar. Wajib hukumnya, karena di situ terdapat kemungkaran dan akan mengakibatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib hukumnya, fardu kifayah nika. Melarang kemungkaran, mengajak kebaikan, nika wajib hukum. Sedisah neng kapi, sekanyamatan neng kapi, bahkan sekabupaten neng kapi tentang kemungkaran. Itu sekapi, Pak. Itu sakapi. Resiko na raja baca. Resiko na sampean maenga orang nika. Lo tahu saat ya mau soceh, tahu saya mau kiai. Resiko memang. Jika kita masih ada kemungkinan orang lain tersebut menerima nasihat kita,
dengan lapang dada dan kita aman. Ya, saya kira mas engkau ngaku keamanan bikake. Aman can siapa tak aman kia. Beda kebeter kia ada yang tak kebeter. Tetapi inilah jihad kita. Jihad kita adalah paling utamanya jihad adalah qaulul haq inda sultanil jair. Paling besar-besarnya jihad, afdolul jihad, paling utama-utamanya jihad apa? Qaulul haq. Ucapan yang benar. Kita mengingatkan mereka, siapa yang kita ingatkan? Sultanun jair, pemimpin pejabat yang tidak benar. Bukan karena benci. Kita tidak ada urusan dengan politik. Kita murni ingin mengingatkan diri kita sendiri, mengajak umat Islam untuk kebaikan. Ini kenyamanan nasihat, wajib hukumnya. Benarnya viralan benih. Ya, karena ad-dinu an-nasihah. Karena agama itu adalah nasihat dengan segala resiko. Qulil haqqa walau kana murra, katakan yang baik sekalipun pahit. Sesuatu yang pahit banyak manfaat. Jemuh pahit nama manis. Pahit, tapi sampean ki jemuh. Jamu pahit, tapi Anda masih minum jamu karena tahu di situ ada manfaat. Suntik sakit tak sakit? Sakit, tapi sampean ki suntik karena mun mari suntik sehat. Apecet sakit tak sakit? Sakit. Mun tempat seroke lu aku beli boleh, soro beli boleh seroke. Walaupun sakit, karena sampean oneng mun mari apecet sehat, Pak. Maka nasihat ni kesenikah. Bentukun pae, bentukun sakit, tapi sehat. Kang kui orang segelem nerema dekan nasihat. Kang kui orang tak gelem nerema nasihat. Ya repot membaca lebetek-betek lala. Wa inna minas sa'bi ayakna adzubabah anna zuhura ajmal minal gumamah. Di antara sesuatu yang paling sulit adalah bagaimana caranya kita akan memberi pengertian kepada seekor lala bahwa sesungguhnya bunga mawar semerbak mewangi yang lebih indah itu jauh lebih baik daripada tempat sampah. Bagaimana kita caranya akan memberikan pengertian kepada lalat? Tak bisa. Lalat tetap akan menghinggap kepada sesuatu yang buruk. Dia tadi itu akan selalu ada di tempat-tempat yang kumuh. Sesuatu yang baik, sesuatu yang harum, maka lalat tidak akan pernah menghinggapi sesuatu yang baik. Manos samun andi betek ngak lala sulit memang. Orkes bahaya, mabuk bahaya, judi bahaya, zina bahaya. Mereka tidak tahu. Maka wajib kita menasihati mereka, bukan karena apa? Karena kita sayang kepada mereka, mengharapkan kebaikan kepada mereka. Jika anak Anda ingin bunuh diri matalan, keluarga yang kita cintai, mereka akan minum satu obat, minum minuman yang akan membahayakan, racun. Yenoma racun. Anak sampean akan minum racun. Apakah mungkin kita akan diam? Tidak. Wahai anakku, jaga kesehatanmu. Jangan sekali-kali kamu minum sesuatu yang membahayakan, wahai anakku. Ini adalah bentuk cinta seorang ayah kepada anak. Saya ngacong cek ngenoman racun nak bahaya. Karena sampean cinta ke anak, tak apa-apa cong, enom enom. Sip racun tikus, sip baygon, sip. Ya berarti sampean tak cinta ke anak. Bentuk kasih sayang cinta kita kepada keluarga, kita ingatkan mereka yang dalam keadaan lalai, lupa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu kita menjadi orang yang baik akan mengharapkan kebaikan dari orang lain, jangan. Dentek dadi kiai, dentek dadi ustad lah bila. Umat Islam wajib nikah maingat nikah. Umat Islam wajib nasihat ad-dinu an-nasihah wan nushi likulli muslimin. Sayyidina Jarir bin Abdullah berbaiat menasihati atas seluruh umat Islam. Likulli muslimin, kepada umat Islam selalu mengharapkan kebaikan. Baik menjaga kebaikan dunia, menjaga kebaikan akhirat. Jangan sampai rugi urusan dunia, rugi urusan akhirat. Ajak sholat berjamaah, ya, ajak maulid, ajak rotib, manakib, kebaikan-kebaikan. Cek sampai-sampian tok sebaik, orang lain ajak untuk menuju kebaikan. Memang risiko raja. Saleh bi musleh, ini kan lain. Salihun muslihun.
mun salihun hanya urusan kepada Allah. Man qama bihuquqillahi wa huquqi ibadih. Orang yang soleh adalah orang yang mengerjakan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Dia baik kepada Allah, dia baik kepada sesama. Ini orang-orang yang soleh, tidak pernah merugikan orang lain, selalu mengharapkan kebaikan. Tetapi musleh lain boleh. Dia mengajak orang untuk baik, mengajak orang untuk bertobat, mengajak orang untuk meninggalkan maksiat, lain. Sedikit ada permusuhan, perselisihan kepada orang yang musleh. Mon orang yang soleh, sampean sholat berjamaah, tandik moso. Sampean ngaji, tandik moso. Sampean wiridan, tandik moso sampean. Karena sampean soleh. Tetapi mon musleh lain, yancam sampean. Ayo cek mendatang orkes, ayo solawatan, ya, ayo ngaji Al-Quran, ayo cek sampai mendatang bareng maksiat. Muslihun, mengharapkan kebaikan dari orang lain, mengajak ketaatan kepada orang lain, lain Pak. Mau lain pun sedikit beda perlawanan, tak usah ngurus orang lain, tak usah ngajak orang lain. Alaika binafsik, kakek tibi bejaga, jaga tibi, tak usah jaga orang lain. Mau lain beda perlawanan. Tetapi mon orang sesoleh sedikit permosona. Tapi mon mulai tingkat abak tekian dari sesoleh musleh, ngajak orang lain untuk soleh, ngajak lain untuk bertobat kepada Allah SWT. Nika mulai beda ancaman, mulai beda sesuatu yang tidak menyenangkan, mulai beda resiko baca derajat. Tetapi tingkatnya tentona walikullin darajatun mimma amilu, setiap manusia akan mendapatkan derajat tergantung daripada amal perbuatannya. Semakin berisiko semakin besar. Saya tak pati berisiko, kita pati raja. Sampean ngaji, musen ngaji. Siapa mau sona? Ya tak ada. Mak Jalil ngaji. Tak kira udah dengan masuk ke Mak Jalil. Ngaji tok dia, tak kira. Orang ngajar Mak Jalil, ngaji tok. Tak kira. Cecil Mak Jalil mulain mak ingat orang. Lah cek mendatang orkes, lah cek mendatang Jackson, lah cek mendatang karaoke, mulain apa kagilil? Ada maman lah. Biasa Mak Jalil, apa lil? Jawa matua kagilil, mulai. Paham sampean gojan gula ya? Jadi biasa punan. Semakin beresiko, semakin besar pahala. Semakin beresiko, semakin tinggi derajatnya. Semakin tidak beresiko, ring sampean colon tak pati beresiko, tak pati beda mau sona. Banyak orang senang. Rela pati tak pati berisiko. Semakin berisiko semakin banyak mau sono. Semakin larang. Rela berisiko. Wajah kereng aja. Semakin larang. Wajah mau ngocak ceplas-ceplos aja. Semakin mahal. Tetapi mengku Allah Subhanahu wa taala beda nilai plus antara orang yang soleh dan orang yang musleh. Nah, mon teti soleh to ya biasa. Duha. Siapa sih mau supireng duha? Aduha 2 rakaat. Akeket Arab apa akeket? Aduha tok bolan. Ada, Pak. Ada. Orang ngatokar mereka tahajud tok. Orang ngajar, tahajud tok tak kira. Tapi mau mulain maenga beda nasihat. Ya. Nah, maka tubuh yang perih terkena obat dipastikan tubuh tersebut adalah kena luka, pasti penyakitan. Tetapi tubuh yang sehat bukan hanya dikasih obat, bahkan mungkin disirami dengan obat, maka tubuh yang sehat tidak akan merasa sakit. Begitu pula manusia yang merasa tersinggung dengan nasihat, manusia yang merasa sakit hati dengan nasihat, berarti sudah mulai terjangkit yang namanya penyakit. Ateh sesehat tak bakal terganggu di nasihat. Tetapi ateh sesake, yang sakit, hati yang sakit akan merasa tersakiti oleh nasihat. Orang ngajar nyinggung tok dia. Setiap pengajian nyinggung tok. Mon semonan tok. Bener tersinggung, bener sampean tersinggung. Sampean ketepaan karena sampean sakit. Keneng obat perih. Bener karena tersinggung, bener karena nyinggung. Njok nenget ya are benano di mah beudeuk inget nenget. Mater muga teu ilmu si manfaat ya. Jadi
Ketahuilah, orang yang paling cinta kepada kita siapa? Orang yang paling banyak menasihati kita. Orang yang paling cinta kepada kita, orang yang paling sayang kepada kita adalah orang yang paling banyak memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana ibu mengingatkan kita, ayah menasihati kita, hati-hati nak berteman dengan orang lain, hati-hati nak jaga dirimu, jaga akhlakmu, jaga adabmu. Semakin banyak nasihat, semakin banyak yang memberikan nasihat kepada kita, berarti dia yang paling mencintai kita. Kalau kita dibiarkan dengan orang tua kita, kon mulai yo ndak mulai yo, kon mangan ndak mangan, kon turu ndak turu, kon ngombe obat ndak ngombe obat, terserah karep-karepmu, berarti tidak cinta. Hah? Semakin dia menasehati, semakin dia mengingatkan kita, berarti dia semakin cinta kepada kita, semakin sayang kepada kita. Ya, cuma yang menjadi masalah kitanya saja yang tidak mau menerima nasihat. Kita saja yang merasa tersinggung dengan nasihat. Kalau orang yang pengen sehat, maka dia akan rajin minum obat. Pagi obat, siang obat, malam obat. Pagi nasihat, siang nasihat, malam nasihat, karena dia ingin sehat. Beda dengan orang yang sakit tapi dia tidak tahu kalau dia punya penyakit. Akhirnya obatnya tidak diminum, tidak mengikuti anjuran dokter. Dokter kita adalah ulama kita. Dokter kita adalah guru-guru kita yang akan menyembuhkan jiwa, batin, rohani kita. Kalau kita patuh dengan dokter, menjauhi larangan-larangan dokter karena membahayakan, begitu juga ulama kita. Mengingatkan kita, awas ini bahaya kepada iman kita, ini akan membahayakan kepada agama kita, ini sesuatu yang membahayakan. Kalau kita menjauhi dari makanan yang membahayakan, kadar gulanya tinggi, dilarang makan nasi. Darah tinggi, dilarang makan gulai, dilarang makan nasi putih. Makan apa Pak Dokter? Makan buuk, katul, berarti soki kayak engak bebek, ya kelas banyak berarti dia. Nah, kita betul-betul serius, rajin kita olahraga, rajin kita menjaga obat. Wah, karena kita kan sehat. Jika manusia yang sudah terjangkit hatinya, imannya, nasihat adalah solusinya. Semakin kita menerima nasihat, maka akan semakin sehat insyaallah. Ad-dinu an-nasiha. Ini dari sahabat Jarir bin Abdullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan hati kita yang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan umat Islam dimanapun berada, khususnya ikhwanana fi Palestina, yang ada di Palestina, mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam yang sekarang melakukan perjalanan menuju Haul Suluh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Bashir, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan, pulang pergi insyaallah dalam keadaan selamat, mendapatkan berkah. Dan kita yang tidak sampai di Suluh, mudah-mudahan tidak terhalang dari keberkahan majlis haul daripada Al-Habib Ali Al-Habashi. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.